Oke. Oke, mohon izin Master dan teman-teman kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya di Musyawarah Pengurus Raharjo Institute 2023-2024. Sore ini kita khususkan topik pembahasannya terkait dengan persiapan pembentukan Badan Hukum Raharjo Institute. Kemarin ngobrol-ngobrol panjang sebenarnya, nggak panjang-panjang juga sih, tapi lumayan rigid ngobrol sama Master Ainun terkait persiapan ini. Nanti akan kita coba bahas ulang di sini ke teman-teman pengurus semua. Terus juga persiapan open recruitment volunteer yang pengurus baru nih, karena sebenarnya kalau lihat suratnya kemarin harusnya sudah habis di tanggal 31 Maret ya. 1 April itu udah harus pengurus yang baru, tapi karena situasi dan kondisi, saya mohon maaf jadinya tidak bisa uh, mengadakan open recruitment di bulan itu. Uh, yang pertama, saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat Master dan teman-teman semua, karena sudah 1 tahun ini luar biasa berkontribusi dan memberikan yang terbaik untuk Raharjo Institute dan buat uh, grup kelas Raharjo Institute dengan berbagai kegiatan yang sudah kita selenggarakan. Harapannya semangat ini nggak putus di sini gitu ya. Raharjo Institute hanya sebagai wadah saja untuk membawa kebermanfaatan kita bagi masyarakat luas. Yang selanjutnya, saya mohon maaf karena 3 bulan kemarin menghilang dari peredaran gitu, bahkan Alis, Cindy, chat, Master Ainen juga ngechat, saya balasnya kadang 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu. Karena qadar Allah uh, lagi dikasih amanah, mungkin teman-teman terutama yang penyuluh tahu ya, kemarin di KPK lagi ada kasus terkait dengan pungli di rutan KPK, ada 93 orang yang terlibat, 15 orang sudah ditetapkan tersangka dan saat ini ditahan di apa namanya rutan Polda Metro Jaya. Terus 66 orang sudah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Karena kalau status PNS itu pemberhentian maksimalnya nggak ada dipecat ya, nggak ada pemberhentian tidak dengan hormat karena uh, hukuman maksimalnya diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan sisanya masih menunggu putusan dari uh, Inspektorat dan Sekretaris Jenderal KPK selaku pejabat pembina kepegawaian. Ini kemarin jadi berita yang hot, bahkan 1-2 minggu kemarin tiap hari beritanya itu gitu karena miris sebenarnya dan saya juga malu sebenarnya sebagai salah satu insan KPK gitu ya dengan adanya kejadian itu. Mungkin teman-teman yang penyuluh Master Ainun dan Master Asri kalau ada Master Nur Laili mungkin udah bergabung di sini. Uh, di saat kita turun ke lapangan pasti mungkin ditanya, oh gimana mau menyuluh KPK-nya aja kebobolan gitu kan, ngapain nyuruh orang lain, benerin dulu lah KPK-nya gitu kan. Nah itu yang menjadi momok sebenarnya. Nah atas kejadian itu kemarin saya diberikan amanah oleh Pak Sekjen untuk menjadi pelaksana harian Kepala Rutan untuk 3 bulan dari mulai tanggal 22 Februari sampai dengan 24 Mei. Jadi masih 20-an hari lagi nih. Jadi pelaksana tugas pelaksana harian Kepala Rutan. Ya mohon doanya teman-teman semua mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan bisa istiqomah gitu ya karena sebenarnya bicara integritas itu bukan teori sih tapi emang harus praktek gitu. Karena kita ngomong kemana-mana integritas integritas tapi ketika kita lagi sendiri yang tahu cuma kita dan Tuhan, kita Ya. belum tentu juga berintegritas gitu. Bahkan yang lebih mirisnya lagi
salah satu sahabat saya, rekan kita juga sesama paksi, sama penyuluh, yang kalau di tugas asesor itu sering jalan bareng bahkan, dan kalau setiap tugas bareng pun kita tidur satu kamar gitu. Master Eri Angga mungkin kenal, Master Ainun dan Master Asri. Beliau Ya. jadi salah satu dari 15 orang yang jadi tersangka dan saat ini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Ya, gimana ya kalau bicara soal integritas, dari satu sisi, dari sisi pertemanan, dari sisi persaudaraan, sedih sebenarnya gitu, apalagi saya tahu persis anak dan istrinya gitu, karena setiap minggu sore itu ngajar jujitsu di sebelah rumah dia gitu. Tapi di sisi lain ya dia harus mempertanggungjawabkan juga apa yang sudah diperbuatnya gitu. Jadi ya kita doakan saja mudah-mudahan permasalahan hukum yang menimpa Master Eri Angga itu cepat selesai dan bisa cepat selesai menjalani hukumannya, karena statusnya masih sekarang masih proses penyidikan dan Hmm. belum sidang. Jadi kita doakan mudah-mudahan cepat selesai, cepat sidang, cepat putus, dan tinggal jalanin hukuman dan bisa kumpul dengan anak istri lagi di rumah. Karena bicara soal penjara-menjara itu, auzubillah min zalik ya, sangat gak enak banget gitu. Seenak apapun di penjara, tetap aja gak enak ya. Semua hak asasi kita dibatasin, makan juga terbatas seadanya gitu. Terus mau ketemu keluarga juga harus nunggu jadwal besuk dan lain sebagainya gitu. Jadi tetap aja gak enak. Mohon doanya juga teman-teman semua, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan lancar dan Hmm. nggak lama-lama gitu, nggak nggak diperpanjang diperpanjang terus, takutnya yang dikhawatirin anak, wah udah nih Mas Suci udah anteng di situ, udah terus-terus gitu kan, wah ini yang repot nih. Tapi nggak tahu nih tanggal 24 nanti, mudah-mudahan nggak diperpanjang sih. Tapi kalaupun diperpanjang nanti saya kabarin. Baik, teman-teman semua, itu tadi pembukaannya teman-teman. Selanjutnya sore hari ini kita akan bahas dua dua poin. Yang pertama kita bahas dulu terkait dengan open recruitment di kepengurusan 2024-2025. Kemarin saya sudah dibantu sama Cindy. Makasih Cindy kemarin bantuannya udah bikin konsep open recruitment dan poster, serta nanti juga Cindy bantu jadi PIC untuk pendaftaran open recruitment volunteer 2024-2025, karena informasinya nih Cindy mau turun gunung nih, apa mau hiatus dari perkomunitasan, Wih, jangan dong. mungkin mau fokus nikah atau bagaimana, nggak tahu nih, Wih. nanti tanya sendiri sama Cindy gitu ya. Tapi yang jelas katanya, Master ini mohon maaf tahun ini terakhir saya bisa gabung gitu ya, dan tahun depan mau hiatus dulu. Ya sudah, kita dukung saja apapun itu putusannya, mudah-mudahan yang terbaik, mudah-mudahan pilihannya juga bisa diridhoi Tuhan ya, bisa diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, uh, lanjutnya kok nggak bisa. Oke, selanjutnya open rekrutmen pengurus Raharjo Institute. Ini kemarin sudah dibuatkan bannernya oleh Cindy, dan keterangannya kurang lebih sebagai berikut, teman-teman. Ini masa baktinya 1 Juni 2024 sampai dengan 31 Mei 2025. Terus timeline registrasinya nanti rencananya malam ini akan kita upload dan kita mulai publikasikan. Jadi mulai besok sudah mulai bisa registrasi, 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2024. Terus nanti setelah selesai registrasi di tanggal 18 Mei sampai 30 Mei 2024-nya kita bisa seleksi. Nanti mungkin kita bisa adakan wawancara lagi seperti yang kemarin, mungkin nanti minta perwakilan dari beberapa pengurus untuk ikut wawancara.
Dan yang terakhir pengumumannya di tanggal 31 Mei 2024. Jadi tanggal 1 Juninya sudah bisa kita mengadakan musyawarah nasional yang keempat Raharjo Institute ya, untuk serah terima tugas dari kepengurusan yang 2023, 2024 ke 2024, 2025. Dan jadi tradisi di Raharjo Institute, setiap ketua yang sudah pernah menjabat itu menjadi anggota Dewan Penasehat gitu ya. Jadi tetap masih bergabung dengan Raharjo Institute untuk memberikan arahan-arahan petua-petua dan nasihat serta pengalamannya selama bergabung di Raharjo Institute kepada ketua dan pengurus yang baru nanti. Selanjutnya kurang lebih persyaratannya ini, nggak, pria wanita tidak dibatasi usia, tertarik pada bidang pemberantasan korupsi dan pengembangan diri karena basic kita di situ, korupsi dan pengembangan diri. Yang kedua, memiliki kemauan kuat untuk belajar dan memperbaiki dan mengembangkan diri. Yang keempat, bersedia menjadi volunteer minimal 1 tahun. Yang kelima, mampu menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam, dapat bekerja sama dengan tim. Dan yang ketujuh, bersedia menerapkan integritas selama masa jabatan. Terus benefitnya seperti biasa, relasi ilmu dan pengalaman, pelatihan pengembangan diri, pendidikan anti korupsi, bimbingan persiapan sertifikasi penyuluh anti korupsi nih, yang tahun ini kita mencetak siapa? Mbak Sukamti ya, penyuluh anti korupsinya ya. Dua Alis, sama Wiwi. oh iya, Dua. Wiwi, benar. Dua ya, tahun ini kita cetak dua. Mudah-mudahan bisa konsisten tuh teman-teman yang udah jadi penyuluh gitu ya. Nah, tinggal selanjutnya nanti Alis nih sama Cindy. Cindy saya udah mau hiatus, tapi mudah-mudahan Alis bisa gabung juga nanti di penyuluh anti korupsi. Terus ini apply-nya sudah dibuatkan juga sama Cindy, link Bitly-nya sudah dibuatkan, terus ini nomor WhatsApp Cindy. Kita sharing dulu terkait dengan ini sebelum nanti kita lanjut ke pembahasan Badan Hukum Raharjo Institute ya. Mungkin dari teman-teman ada masukan, silakan. Ada? Kalau nggak ada, Mas Raski ada masukan terkait ini, open recruitment? Eh, kalau dari ini Master Suci, kalau dari kriteria sudah lengkap ya, sesuai yang kita butuhkan. Eh, itu kan secara umum gitu ya. Hmm. Tapi karena ini saya nggak tahu apakah kita yang periode kepengurusan kemarin perlu evaluasi atau tidak. Kan laporan ada ya biasanya Mas ya, kalau nggak Iya, Ada, salah. ada ada nanti. Laporan Ada. pas kan ya. musyawarah Mm-mm. nasional itu. Oh Mm-mm. iya, itu Bahkan laporan kegiatan, betul. Mm-mm. Tapi saya tidak tahu dari perspektifnya Master Suci sebagai apa ya istilahnya founder ya mengamati dan juga Master Ainun sebagai ketua. Apakah selama ini ada hal-hal, justru saya ingin membalikkan sebetulnya apakah menurut perspektif Master berdua sebagai yang paling sebagai komandan lah ya, komandan kami, adakah yang merasa perlu ditambahkan atau bagaimana gitu. Karena justru kalau dari saya sebagai, saya kan baru kemarin ya jadi pengurus, saya sendiri merasa bersalah gitu karena tidak bisa meluangkan waktu. Saya merasa ini pasti nggak sesuai harapan dari teman-teman Rain yang sudah terlebih dahulu ada dan selalu ada di Rain gitu ya. Ini, aduh, itu tadi dan saya nggak tahu teman-teman yang lain apakah jadi saya juga ingin dinilai gitu ya karena saya merasa tidak perform bagi saya sebagai pengurus gitu ya. Sementara beberapa teman lain di sini sangat intens gitu mengawal Rain dalam hal apapun. Saya cuma sekali-sekali masuk gitu ibaratnya bagi saya seperti itu. Dan juga bagaimana dengan teman-teman yang lain. Nah, mungkin dari hasil evaluasi itu perlu memunculkan satu kriteria lagi untuk membuat nanti yang baru-baru ini lebih baik dari saya gitu atau dari saya ya atau dari yang
mirip-mirip saya lah kira-kira performnya gitu. Itu sih Master Asnya, tapi nggak tahu apakah itu harus dicantumkan di kriteria atau nanti mungkin eh, tidak perlu dicantumkan tapi menjadi concern dari nanti ya Dewan Pakar kan, nanti Mas Rainu, nanti ada ketua baru, ada Mas Rainu dan lain-lain. Seperti itu sih. Karena saya sendiri merasa betul-betul saya minta maaf, udah beberapa kali minta maaf, merasa tanggung jawab sebagai ini pengurus itu di ini ya di seringkali bentrok dengan pekerjaan-pekerjaan yang jadi basic kita ya, yang kewajibannya Betul. kalau nggak dipecat nanti gitu, ibarat kasarnya gitu deh, home base ya, Betul. home base-nya Yes. gitu Master Baik, ya, ya, itu aja. makasih Master Asri. Jadi langsung saya respon terkait dengan kesibukan. Kami sangat memaklumi dan sangat wajar memang karena yang pertama memang sifatnya kan di awal rekrutmen juga kita, makanya itu menjadi satu kata kunci volunteer gitu ya. Jadi yang namanya volunteer ya ketika senggang ada waktu ya bisa bergabung, itu ketika pekerjaan sedang padat ya monggo, memang pekerjaannya masing-masing gitu kan. Tapi tentunya niat kita kan di pengurusan ini sama-sama bisa memberikan manfaat yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita, khususnya grup kelas Raharjo Institute yang membernya ini udah ada 300-an lebih, 400-an. Kemarin sempat nembus 500, cuma kayaknya karena kurang kegiatan gitu, jadi satu persatu udah keluar saat ini. Tadi saya cek ada 380-an. Ya mudah-mudahan nanti di pengurusan baru bisa jauh lebih intens kegiatannya gitu ya. Dan nanti pengurus-pengurusnya bisa lebih militan dan minimal kalau dari saya pribadi sih minimal 1 bulan 1 kegiatan lah paling sedikit gitu ya, baik itu kegiatan yang Zoom maupun kegiatan yang WhatsApp. Sebenarnya kalau misalkan yang kegiatan WhatsApp sih bisa sebulan 2 kali itu sebenarnya gitu ya, tapi nanti kita bisa review lagi sih. Itu kalau dari saya, mungkin ada tambahan dari Mas Rainun. Iya. Eh, Terima kasih Master Asri. Sebenarnya kondisi kita juga sama sebenarnya ya gitu. Tetapi kita kembali, kalau prinsipnya aku, kita kembali bahwa ini adalah eh, kerja sosial. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita juga gitu kan ya. Jadi sama-sama untuk perbaikan, evaluasi pasti ada gitu. Aku juga eh, banyak ya, banyak yang ini gitu, eh, agak lalai sedikit kan karena mungkin memegang 2 komando, ya, Allah alam. Jadi jadi aku memang udah sebelumnya komunikasi dengan Master Suci ya gitu. Nah memang perlu ada untuk satu ini kayak Master Suci ya, untuk komitmen ya, Eh, untuk komitmen bersama nantinya pengurus baru gitu ya, bagaimana eh, program-program yang Master Suci inginkan sebagai founder ya gitu kan. Nah, sebagai ininya gitu harus ini gitu, ditambah dengan komitmen apa yang bakal dia buat untuk Raharja Institute ke depan gitu. Nah, itu perlu kayak seperti fakta integritas atau gimana gitu ya. Hmm. Itu itu kayaknya perlu ditambahkan juga deh gitu. Iya, Karena walaupun ini kerja sosial, maksudnya kan Master Suci inginkan tuh di setiap bulannya tuh minimal kelas WA tuh ada ya, ada kegiatan gitu ya. Nah, kita nih kelimpungan. Saya juga kadang kelimpungan gitu ya. Eh, karena harus ke sana kemari, so sibuk ini Master Master Asri, Master Suci. Jadi jujur saja, jadi memang banyak yang harus kita evaluasi gitu untuk kegiatan ke depan. Jadi mari komitmen bersama kembali untuk bangun Raharjo untuk lebih baik ya. iya. Ah, ah. Itu sih dari saya. Baik, makasih Mas Rainun. Iya, memang bicara kesibukan dan 3 bulan ini benar-benar saya juga merasakan hal itu gitu ya, bahkan sampai lost contact. Karena ternyata kalau sudah lelah banget itu, nih
tanggung jawab karutan itu sebenarnya 1 kali 24 jam gitu. Bahkan ketika malam ada tahanan sakit, terus mau keluar dalam keadaan darurat atau cito gitu ya, itu kan wewenangnya karutan untuk mengeluarkan. Nah itu benar-benar memeras otak gitu ya. Bahkan yang parahnya tuh kalau saya lagi stres itu makan gitu. Jadi ini kalau di layar ngelihat muka saya tambah bulat itu salah satunya gara-gara itu gitu. Benar-benar buat balas WA aja udah pusing gitu, baca WA udah pusing. Jadi benar-benar nggak kebuka dari kemarin. Ini sekarang alhamdulillah udah agak lenggang, jadi udah mulai bisa kembali ke hidup lumayan normal lagi gitu, walaupun belum normal-normal banget. Tapi ya balik lagi yang tadi Master Ainun bilang sih, memang bicara masalah komitmen ya tergantung komitmen kita gitu. Mudah-mudahan nih nanti urusan yang baru. Makanya aku kemarin sempat ngobrol sama Cindy nih, sama Alice. Ini kan linknya di dunia perkomunitasan ini luar biasa nih. Cindy pun di handphonenya nggak tahu tuh masih ada grup-grup. Kalau kemarin ada lebih dari 90 grup tuh kalau nggak salah Cindy sama Alice nih. Jadi mungkin nanti Blokir dari master nomornya. ah Nomor saya yang lama keblokir, nggak bisa oh diselamatkan. ya jadi udah hilang semua itu grupnya. Ya, begitulah master. Makanya bingung mau nyari regenerasi pas master tugasin tuh. Iya, termasuk yang kemarin aku tanya siapa namanya? Si Helena ya. Helena juga hilang Hmm, juga kontaknya ya. Elena masih ada, tapi dia udah kayak Cindy gini, hiatus perkomunitasan. Oh gitu, ya udah. Nanti mudah-mudahan lah. Ini kan masih ada Alice juga itu nanti Alice bisa tetap tularkan ke teman-teman komunitas yang lain. Soalnya aku lihat dari kemarin tuh MLI sama KCMB tuh kegiatannya lumayan banyak gitu, kolaborasi sana sini gitu dan tiap bulan ada aja kegiatannya. Nah itu mudah-mudahan nanti bisa digetok tular ke Rahayu Institute nih nextnya. Ada Boleh tambahan lagi aku nggak? komen? Master Cindy, kenapa harus hiatus sih gitu ya? Sayang masih muda gitu loh. Ya kan kalau mau menikah mah nikah saja. Gak ada masalah. Kalau mau Nah, nikah nikah aja. iya master, soalnya Maksud kayak fokus di dunia perkomunitasan itu diganti ke dunia permanajemenan gitu. oh gitu. Jadi Ya sekalian kayak manajemenin Oke, ini Raharja Institute. Soalnya we need gitu loh. Kita butuh kayak Mbak Cindy itu ya gitu. Sayang gitu. Terus karena Mbak Cindy kan juga punya kompetensi ya di bidang media. Jadi menurut aku gitu, eh, silakan aja kayak kita mak-mak aja. Aku mak-mak tuh sama Mas Rasri. Ya iya gitu. betul betul Mm-mm. betul. Jadi potensi kita itu sayang cinta. Jadi maksud aku gitu bukan maaf ya, bukan menggurui ya, tetapi gitu ya kamu punya potensi gitu. Sayang kalau hiatus dari yang apa-apa gitu, yang lain-lain. Dijalanin aja gitu. Nah, mudah-mudahan ada sih ininya gitu. Karena kita butuh jaringan juga, tidak tidak ini ya, tidak eh, menafikan bahwa kita butuh jaringan. Nah, jaringan itu dari komunitas gitu next time. Nah, iya, menurut aku Ya. eh, itu yang perlu gitu. Nah, Mbak Cindy ini punya potensi ya, potensinya aku lihat dari awal bergabung di kita di Raharjo Institute. Aku terima kasih banget, sangat-sangat terbantu ya. Ya, jadi aku terasa sangat-sangat terbantu gitu. Jadi kalau Mbak Cindy mau hiatus, aku mah sedih sayang gitu. Kompetensinya Mbak Cindy itu lumayan, jadi jangan disia-siakan sayang gitu. Kita aja yang iya, orang tua kayaknya gabut semua ya. Iya, iya betul. Aha, di, iya di aku sendiri. di semua komunitas ada gitu, maaf banget ya di semua Ketemu komunitas bukan Master kita Ainur kurang. di mana-mana gitu ya Allah. Iya, sama Mas Asri juga. Kami Mak merasa kehilangan ke sendiri. eh, eh, maksudnya gini gitu kan, walaupun kita gerak di minimal gitu, tidak full gitu kan, it's okay Mm-mm. gitu. Tetapi jangan menghilang dari peredaran. Hiatus itu aku serem dengarnya. Sebenarnya Kayak ini, kalau menghilang kayak banget masuk sebenarnya gua cuma gitu ya. mengurangi aja sih kayaknya ya. Iya, Soalnya ngurangin isi oke. Misalnya jadi eh, s- apa pendengar yang baik atau pembaca yang baik, tetapi jangan
out dari kegiatan. Nah, anytime di saat kamu boring, kita itu orang orang ini ya, orang yang gila dengan kegiatan gitu. Nah, Saat next gitu ya, kegiatan maaf, banyak gitu ya. iya aktivis, nah gitu, iso perasaan ya. Nah itu jadi gitu, kita gitu nggak ada kegiatan gitu ya, error Bu. Hmm. Beneran, kamu belum pada posisi itu. Iya kan Mas Asri ya? Kita Iya. kayak buat apa gitu ya. Nah, sesuatu pengembangan diri kayak gini, Mbak, sayang kalau kamu kubur gitu loh. Jadi itu pendapat aku gitu. Dengan tidak mencampurin ini ya Mbak ya gitu, apanya hak Iya. pribadinya Mbak Cindy gitu. Tetapi ayolah gitu. Jangan-jangan hiatus gitu. Yang lain kita dukung. Kita dukung apapun Mbak butuh kita misalnya untuk apa? Untuk buat lamaran, ayo kita lamar siapa? Kok kita yang lamar terbalik ya? Ya ampun, Master baik banget. Bogor Eh, dekat. Bogor eh, ya, Master Cindy ya. udah ada perisai-perisai sana. Nah, di saat apa misalnya mungkin saya bisa ke sana, kayak gitu Mbak Cindy. Jadi semuanya Tim kita dukung. apa teman-teman kita kan di sana semua tuh, Master Iya, Sahlan, istrinya, ah, ah. Master Sandri, Afan, Master Sandri, Avan juga di Bogor Master Master juga. Afan Sandri banyak. di Bogor, Sandri. Ah, Bahkan Cindy ini kenal mm, sama itu loh, sama Fasya. Jadi Fasya itu juga pernah jadi pengurus Raharjo mm, Institute dan jaringannya dia langsung ke Pak Dedi Rahim yang dulu dia Oh direktur iya di iya. Kianmas KPK mm, gitu. Dan dia orang Mm-mm. orang terdekatnya. Nggak tahu udah nyalonin lagi nggak? Kalau nggak salah sih udah selesai ya jadi wakil wali kota Bogor. Iya, tapi iya. prediksinya bagus beliau ya untuk jadi Iya, jadi alhamdulillah. Pak. Itu Mm-mm. salah satu orang dekatnya Fasya juga tuh. Nah ini Mm, Cindy kan jaringannya juga udah nyampe sana tuh, nyampe Fasya. Itu sayang. iya. Mungkin Jadi ini ya Mbak Cindy ya itu tadi yang Mas Rai cerita dinamika berkomunitas tadi selain network, terus kita ada passion di situ. Makanya kalau kalau nanti Hmm. tiba-tiba nol, ya itu tadi nanti bengong, bingung, nanti malah so, kosong. iya, kita Ah, aja kayak Lebaran aja bingung ya Mbak. Apa masalah Asri ya gitu. Jadi ini kegiatan apa ya? Kok pada diem semua? Kayak kok kosong gitu. Aku lihat gitu kan masing-masing grup gitu ya, masing-masing grup gitu. Lah minus kegiatan ya kita kecarian itu loh. Nah Mbak nanti bakal ngerasain kayak gitu kesepiannya di situ karena kita nggak aneh-aneh kan ya gitu ya, kegiatan kita jadi betul. cukup-cukup Betul. positif. Makanya sayang kan Mbak punya kompetensi punya punya apa ya jaringan yang luas jangan dikip Mbak gitu jangan dikubur kasihan Paling Mbak. palingan ini ya intensitas yang naik turun ya, intensitas Itu aksinya. Makanya itu tadi kan Mbak Cindy saya lihat saya minta-minta maaf, saya sendiri merasa tidak kurang perform karena ada kesibukan lain di home base pekerjaan kita ditambah ditambah kerjaan ibaratnya seperti itu dari yang biasanya sehingga itu kemudian eh, keren dan saya kan juga wakil ketua Jarum Integritas itu harus dijaga banget itu lebih berat lagi karena jadi posisi di atas kan jadi Hmm, nggak betul. mungkin kan saya menghilang gitu ya nah jadi Iya. sama sama aku. jadi ya betul jadi intensitasnya itu ya memang kadang on off juga nggak usah saya teman-teman pengurus dimanapun juga begitu ya Sama ya tapi dilema. tapi ada gitu jadi ketika diperlukan kita bisa menangkap kita langsung masuk gitu seperti itu cuma mungkin begini ya Master Suci Master Ai Mhm. kalau melihat dari begini komposisi ya saya kira komposisi pengurus nantinya eh karena ini juga sama di Jarum juga dan saya pikir kalau lihat dinamikanya bisa jadi ini sebagian nanti kita sebagian pengurus tidak bisa dihindari adalah orang-orang yang punya pekerjaan yang sibuk tapi sudah merelakan dirinya bahkan nanti mendaftar aja udah luar biasa kan berarti kan ada keinginan sesibuk-sibuknya dia gitu ya untuk Ya. kontribusi Mhm. tapi mungkin dari kita nanti sebagai yang menyeleksi ada yang kita lihat potensinya waktunya akan lebih banyak luangnya jadi itu yang bukan kita ngejagain mereka ini, tapi kita perlu gitu ya. Kalau kemarin kan selalu ada yang gercep ya di sini Kak Alis, Kak Cindy, ya, sementara yang lain ngos-ngosan termasuk saya. Jadi tapi ada harus ada yang Ya, jadi stay. komposisi itu dari seleksi nanti sih saya kira kita Mhm. harus pandai-pandai
nggak semua diterima dengan mudah, tapi kita juga punya seleksi dari kriteria itu ya, ketersediaan atau available-nya waktu dan lain-lain Ya, gitu. Ya, benar. ya Supaya, betul. Setuju supaya sih. ada pengawal. Nanti bisa jadi bahan itu, bahan interview nanti buat seleksi. Mm-mm. Mm. Dari Alis sama Cindy ada yang mau disampaikan nggak terkait Ya, dengan sayang. silakan. Sebenarnya kalau dari Cindy ini udah nyala kan ya? Oh ya, udah terdengarkan ya. Oh dari Ya. Cindy sendiri, Cindy tuh sebagai sebagai PIK itu bingungnya cuma ini Master. Divisi-divisi yang diterima nanti tuh apa aja. Jadi ketika mau ngerekomendasi orang nih, misalnya mau nanya ke orang, aku pasti tanya balik, aku bingung. Maksudnya maksudnya bukan kriteria, posisi Penempatan apa yang penempatannya dibutuhkan. di mana aja ya. Iya gitu. Iya ya. Paling apa sih? Kalau yang dibutuhkan kan uh, yang paling penting dan vital sebenarnya kalau di masalah organisasi atau komunitas itu desain grafis gitu ya, yang bikin poster dan lain sebagainya itu yang pertama. Terus yang kedua narahubung pembicara dan narahubung kelas atau mungkin bahasa lainnya humas. Dan Mas. yang ketiga, kalau masalah buat moderator itu kan nanti sebenarnya bisa bisa siapa aja gitu. Paling yang posisi penting itu dua dua itu sih, dua konten kreator dan narahubung gitu, PIC. Nah, itu yang penting. Tinggal nanti badannya atau struktur organisasinya mau gimana nanti bisa ada masukan mungkin dari Master Ainun. Apakah yang sekarang ini kelebaran atau nanti mau diringkas dan sebagainya, monggo aja gitu. Yang penting kalau dari saya mah yang penting bisa berjalan gitu. Gimana Master Ai? Kalau aku sih ini udah pas ya posisinya, nggak lebar juga ya. Cuman em, Betul. mm-mm, udah pas, nggak lebar. Cuman ya kayaknya yang lebih berkomitmen deh gitu ya, untuk ada komitmennya untuk mengawal gitu. Kalau kita nggak bisa, kita bisa amanahkan ke sini. Nah gitu, kayak kemarin. Jadi bisa ada yang backup ya menurut aku. Iya, iya. Mm-mm. Baik, Mbak. Struktur pakai yang sekarang aja kali ya, berarti. Oke. Ya udah struktur pakai yang sekarang berarti. Nanti saya chat lagi Nanti nggak Master posisi-posisinya. di bannernya ditambahin nggak? Ah, Jadi slide kedua gitu misalnya. boleh sih, boleh kalau mau pakai slide kedua, boleh. Sama nanti Maaf, itu di flyer itu di PC dicantum atau enggak ya? belum Belum. belum dicantum. Belum ya? Baiknya sih dicantum kayaknya. Jadi orang-orang tuh Iya, bisa memposisikan diri bahwa oh kayaknya aku cocok di iya, divisi iya, ini gitu. Hmm. betul betul. Ada Mbak Wiwi. Face-nya Maaf, mana Mbak? Jadi Bikin sudah kangen. ada bayangan ya, Mm-mm. ketika orang apa apply gitu ya. Iya, iya benar. Hmm. Nanti Karena bisa. bisa bisa saja di REN ini ada divisi-divisi yang unik gitu kan. Terus tertarik lah di ini, oke aku bisa di situ gitu, bisa jadi. Mungkin boleh nanti dikasih masukannya di grup divisi apa aja gitu. Kalau bisa sore ini biar nanti malam kan langsung dikerjain ya sama Cindy. Jadi target besok bisa dipublish itu bisa langsung dipublish. Tuh. Oke, siap Master. Berarti minta tolong nanti list divisinya boleh dibantu ya Master. Ya, siap. Tapi kayaknya di slide kedua aja ya Master, soalnya Iya, desainnya bingung. iya di slide kedua aja nggak apa-apa. Oke, siap Ada Master. tambahan lagi dari yang lain buat open recruitment ini sebelum kita beranjak ke yang selanjutnya nih persiapan Badan Hukum Raharjo Institute. Oh ya, Kak, ini yang Hmm, tahap seleksinya itu tes tertulis atau wawancara? wawancara aja lah. Oh, kita seleksi apa kan nanti kan ada CV-nya juga tuh yang Mm. nanti diupload. Kita lihat dari itu aja sama nanti yang paling penting sih wawancara. Nah, di wawancara itu kita tanya komitmen dan lain sebagainya. Itu sih. Oke. Ada lagi? Berarti PR-nya tinggal nanti posisi-posisinya ya di chat di WhatsApp.
Mbak Wi, ada Sama tambahan nggak? ada Divisi Master. Sama sama ini fungsi sih Master ininya mesti divisi. terkait nge-apply itu CV kalau bisa ada apa namanya? Ada menu kayak semacam link kayak gitu dia untuk em, kayak dokumen atau data yang memperkuat bahwa dia itu kompeten di bidang itu gitu. Nah, Udah ada ada belum? bukti-bukti gitu ya, Mm, berupa Portfolio. sertifikat atau apa gitu, portofolionya ya. Oh, berarti iya iya gitu. portofolionya dibedain ini ya, Mm-mm. dibedain sub pengisiannya Mm, gitu ya. Mm-mm. mm, mm, mm. Khusus Lagi untuk dibuka, bidang-bidang itu aja. Master. Itunya Iya, boleh buka jadi kita formnya juga Oh, lebih enak seleksinya. biar kita- kita lihat sama-sama. Ini saya buka formnya. Ya, Master Nurleli, selamat bergabung. Nggak apa-apa, Master, kalau off cam. Yang penting suaranya terdengar. Iya, Master, maaf. Eh, Ketiduran rupanya tadi tuh nggak ini pas bangun lihat wah ada rapat lupa Nggak apa-apa, Master. kecapean. Jam berapa di Aceh, Master? Jam 16 berapa ya? Sama kayaknya Master Nah, WIB cuman saya ketiduran belum asar lagi baru bangun. sholat dulu aja nggak apa-apa. Ya Master. Ini, Master, linknya. Di bawah sini sih ada ini, apa, ada buat CV dan portofolio di bawah. Jadi nanti mereka bisa upload di sini. Oh ya, mungkin bisa Kayaknya ditambahkan. ditambahin satu kolom aja kali ya, Master. Buat Iya, boleh, portofolionya boleh. berbeda gitu ya. Saya dipisah gitu, CV sama portofolio. Ya boleh. Betul. Kalau portofolio kan nanti kayak bukti-bukti prestasinya atau apanya gitu yang mau dipakai untuk memperkuat ini mereka, kompetensinya mereka. Tapi kalau saya sih prinsipnya jangan terlalu ribet gitu ya, karena takutnya Ya, nanti kalau ribet sedikit juga nih, buat betul. apa sih ribet-ribet gitu kan. Jadi ya udah, yang penting nanti kita sesuaikan pada saat wawancara, benar-benar kita tanya Iya, kompetensi. saya setuju dengan Master Suci ya kayaknya tidak terlalu ribet atau terkesan aduh ini Wow, dia volunteer gitu kan jadi Ya, volunteer benar. kecuali Tidak penerimaan pegawai sosial. yang betul-betul nanti mau digaji dan lain-lain. Ya Kalau sosial ini kan kan ya Mas volunteer. Rani ya. Heeh. Jadi bulanan belum. memang Yang Bentar. penting divisinya aja tambahin. Betul. pas nanti di divisinya gitu kan wawancara kita minta aja bukti ininya gitu ya. Bahwa dia pernah apa ya punya sertifikat itu atau punya apa kemampuan itu gitu ya. Kayaknya nanti gitu aja, nggak usah diribetin. Iya, betul. Gitu aja nanti. Oke, cukup ya kalau untuk yang rekrutmen ya. Kita lanjut. Lagi Master, Ya, gimana? tapi kan tadi kan baru ada pembahasan divisi yang dituju. Nanti itu ada kolom tertentu nggak untuk ditanyain dia divisinya mau apa? Ya, Nah, boleh. harus ada Ya, tanda Harus ya. aja. harus dia mau Ya, posisi ya. apa? Iya Hmm, benar. Posisi yang diinginkan gitu. Iya, Ya, iya. oke. Ya, di mungkin Google Form. Mm-mm. bisa satu atau dua pilihan Mm-mm. gimana? Bisa Ya, nggak? Dua. Oh, pilihan satu, pilihan Dia dua. memilih dua, jadi nanti wawancaralah yang menggali itu ya, Mm-mm. yang Betul. cocok mana. Biasanya sih gitu sih, ada pilihan sih bisa. Iya. Oke. oke. Siap. Kita lanjut ya. Oke, berarti untuk yang apa namanya open recruitment itu PR-nya nanti posisi sama mungkin sedikit job desk-nya apa aja gitu. Nanti kita share di grup. Terus selanjutnya kita masuk pembahasan yang selanjutnya.
terkait dengan persiapan pembentukan Badan Hukum Raharjo Institute. Dasar pembentukannya yang pertama sebenarnya ketika dulu di awal mendirikan Raharjo Institute, saya, Wiwi, dan Sahrul itu juga merencanakan bahwa ini kan kalau misalkan komunitas-komunitas gini saja dari sisi legalitasnya juga nggak legal gitu, nggak ada legal secara badan hukum dan lain sebagainya. Makanya uh, saya menargetkan di tahun kelima itu kalau bisa Raharjo Institute minimal ada badan hukum gitu. Jadi setiap sertifikat nanti yang kita keluarkan atau surat keterangan yang kita keluarkan itu sah secara legalnya gitu. Jadi dasar pembentukannya itu memang target di awalnya di tahun kelima itu nanti Raharjo Institute dari menjadi badan hukum sebagai bentuk legalisasi komunitas dan perkumpulannya serta surat-surat yang dokumen yang dikeluarkannya itu semua legal dan sah. Terus yang selanjutnya juga bisa memperluas kebermanfaatan Raharjo Institute dan yang terakhir ini yang menjadi kepikiran saya bisa mesejahterakan pengurus harian Raharjo Institute ini. Karena sudah jalan 4 tahun ini mau jalan tahun kelima, Raharjo Institute ini tidak tidak membawa manfaat finansial khususnya bagi pengurus-pengurusnya gitu ya. Paling yang kami bisa berikan itu kan hanya sertifikat, terus surat keterangan dan pengalaman gitu ya, serta benefit lain kayak link dan lain sebagainya gitu. Cuma untuk masalah finansial ini benar-benar tidak ada sama sekali di Raharjo Institute. Saya kepikiran dengan adanya nanti Raharjo Institute jadi badan hukum ini, kita bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang notabene-nya itu pelatihannya bisa ter bisa kita memberikan sertifikasi kepada orang-orang yang ikut pelatihan gitu ya. Tentunya nanti kita bedakan nih klasifikasinya. Akan saya bahas di slide selanjutnya. Uh, Kurang lebih benchmarknya ke beberapa lembaga, beberapa komunitas. Ini mungkin buat yang biasa kegiatan online gitu, ini sudah tahu nih, udah nggak asing. Yang pertama ke Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Ini yang punya Coach Sakti Syahputra. Beliau dosen juga di Setiami nih. Ini Wiwi mungkin kenal kali, nggak tahu pernah diajar sama Mas Sakti atau enggak. Jadi Tahu. Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia ini menyelenggarakan beberapa sertifikasi, diantaranya Certified STMI, Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia, Certified Public Speaking, Certified The Excellent Teacher, dan ini klasifikasinya nih ada tiga lembaga ini dari yang paling termurah ya, dari masalah finansialnya dari paling termurah sampai dengan nanti yang terakhir ini yang paling mahal gitu. Yang STMI ini sertifikasi kayak misalkan kita mau ambil CSTMI atau GPS ini kalau nggak salah terakhir itu 50.000 per satu pelatihan gitu. Itu sudah dapat sertifikat dan di sertifikatnya itu pemberian gelar di belakang nama gitu. Dan kebetulan juga saya ikut di pernah mengambil sertifikasi di STMI ini. Terus yang kedua ini benchmarknya ke Edu Learning Academy. Jadi yang di benchmark yang ada di layar ini semua sertifikasi dan pelatihan yang sudah pernah saya ambil dan saya ikuti ya. Jadi saya benchmark langsung ke lembaga-lembaga ini. Yang kedua Edu Learning Academy. Nah bahkan kalau di Edu Learning Academy ini Mbak Wiwi sekarang masih di sana gitu. Jadi waktu itu ceritanya, ini mungkin teman-teman yang lain belum tahu ya. Waktu itu ceritanya yang punya Edu Learning Academy, Coach Sahidin, Coach Andin ngobrol dengan saya, Mas, kayaknya Raharjo Institute-nya aktif banget deh. Mas ada orang terbaik nggak yang bisa kita pekerjakan gitu. Nanti bayarnya profesional gitu. Emang buat apa keperluannya? Buat desain grafis, dan keperluan konten draft publikasi sama sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan dari Edu Learning Academy. Nah, kebetulan waktu itu yang ada pada saat itu tahun 2000 berapa ya, Wi? 2020 kalau nggak salah pas COVID. Pas masih COVID ya? Iya.
Jadi kebetulan orang yang terbaik yang kalau soal konten perkontenan yang ada pada saat itu Wiwi gitu. Jadi saya dorong Wiwi, maksudnya biar nggak mengecewakan gitu kan. Dan alhamdulillah kepake nyampe sekarang katanya masih ya Wi ya? Iya masih, Ya, alhamdulillah. masih nyampe sekarang alhamdulillah gitu. Dulu sempat langsung offline ya Wi? Apa online kerjanya? Pernah offline hampir 1 tahun, terus sekarang Di online lagi. di kantornya dia? Iya, Ya. Terus sekarang balik lagi ke online? iya online lagi. Ya, itu nanti kita bisa belajar banyak bahkan nanti dari Wiwi apa yang pernah dilakukan gitu ya. Terus bagaimana si Edu Learning Academy ini dalam menjalankan roda organisasinya gitu. Bahkan ini sertifikasi yang diselenggarakan banyak nih. Kalau yang saya ikutin cuma dua kebetulan dari Edu Learning Academy, Certified Fundamental NLP sama Certified Professional Harmony Life Coach. Ini kalau dari sisi apa namanya sisi finansialnya, sisi bayarnya ini agak menengah karena kisaran sekitar 500 sampai dengan 1 juta per sertifikasi yang diselenggarakan kalau di Edu Learning Academy. Kalau online segitu, kalau offline dia agak agak lebih mahal karena terkait biaya tempat dan lain sebagainya gitu kan, konsumsi dan lain sebagainya. Jadi di kisaran 1 juta sampai dengan 2 juta kalau apa offline. Nah, yang ketiga ini ada IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy. Ini adalah lembaga sertifikasi hipnosis dan hipnoterapi tertua di Indonesia. Dari tahun 1999 sudah ada. Mungkin yang pernah belajar hipnosis atau hipnoterapi gak asing dengan lembaga ini ya. Pendirinya dulu Pak Yan Nurindra, guru besar hipnosis Indonesia. Beliau sudah meninggal di 2021. Beliau salah satu guru saya juga. Guru besar hipnosis dan NLP di Indonesia. Beliau yang memperkenalkan pertama hipnosis dan hipnoterapi di Indonesia. Mengeluarkan sertifikasinya ada 3 sebenarnya. Yang pertama Certified Hypnosis, terus Certified Hypnotherapy, sama satu lagi Certified Instructor. Dan di EBH ini ketika seseorang sudah menyelesaikan 3 jenjang sekaligus, di jenjang tertinggi Certified Instructor, dia bisa membuka sertifikasi ke umum. Jadi nanti dia yang menyelenggarakan pelatihan, karena sudah Certified Instructor, dia yang menyelenggarakan pelatihan tentunya dengan apa namanya dengan kurikulum yang ada di IBH, standar IBH. Dia yang menyelenggarakan terserah mau ngadainnya di rumah, mau di tempat dan di hotel dan lain sebagainya, itu tanggung jawabnya dia. Dengan standar biaya juga dia yang menentukan kebutuhannya berapa. Namun nanti ketika sudah dianggap lulus, sertifikasinya tetap dari IBH. Jadi yang tanda tangan di situ ada 2, Presiden IBH sama Master Instructor-nya. Jadi di sertifikatnya itu ada 2 penanda tangan. Nanti saya lihatkan contoh-contohnya. Ini adalah ketiga lembaga yang saya jadikan benchmark untuk membangun Badan Hukum Raharjo Institute ke depannya. Nah, ini kurang lebih teman-teman yang di atas ini adalah 2 sertifikasi dari IBH yang pernah saya ikutin. Jadi ngambilnya ini di tadi certified instructor-nya gitu ya. Dan saya waktu itu karena uangnya terbatas gitu ya, jadi saya nyari certified instructor yang paling murah. Kalau yang apa namanya yang pada umumnya ngambil satu sertifikasi sertifikat hipnosis gitu, itu satu sertifikasi 2 juta. Kalau bareng sertifikat hipnosis sama hipnoterapi itu 3 juta satu paket. Kayaknya sama deh di Edu Learning Academy juga menyelenggarakan itu karena yang punyanya Edu Learning Academy itu Coach Andin juga salah satu certified instructor di IBH sama lembaga NLP-nya. Dia ada 2 lembaga, satu IBH, satu Neuro apa ya lupa saya. Pokoknya yang satu sertifikasinya terkait NLP. Gitu. Ini sertifikasi yang diselenggarakan sama IBH yang atas, terus yang bawah yang kiri ini Edu Learning Academy. Ini desain sertifikatnya kayaknya Wiwi ini yang desain nih yang sebelah kiri bawah. Terus yang sebelah kanan bawah ini dari STMI, Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Nah ini variasi nih biayanya. Yang STMI
di bawah under 100 gitu ya, yang e-learning academy di atas 100 sampai dengan 1 juta, yang IBH ini udah jutaan. Bahkan kalau kita mengacu ke NGH gitu ya, lembaga lain terkait dengan hipnosis hipnoterapi, NGH itu biaya untuk mengambil certified hipnosis hipnoterapinya per orang itu 5 juta sampai 10 juta gitu. Ini serem sih kalau kalau dengar itu gitu. Tapi ya kualitasnya benar-benar terbaik. Ini contoh-contoh sertifikasi yang dikeluarkan sama ketiga lembaga itu yang pernah saya ikutin langsung dan saya benchmark langsung ke lembaga itu. Terus yang jadi wacana selanjutnya juga ada beberapa poin. Yang pertama, rancang bangun badan hukumnya seperti apa. Terus rancang bangun modal pendirian aktanya seperti apa. Yang ketiga, rancang bangun teknis operasionalnya seperti apa. Yang keempat, tim persiapan pembentukannya nih. Yang kita bahas satu-satu ya. Rancang bangun badan hukumnya. Nanti badan hukumnya tergantung nanti koordinasi kita sama notarisnya, karena kan yang mendirikan badan hukum itu legalisasinya dari notaris. Ada beberapa choice. Yang pertama bisa berbentuk yayasan, yang kedua bisa berbentuk CV, yang ketiga bisa berbentuk perseroan terbatas. Dan untuk pembangunannya kalau perseroan terbatas pun itu nggak lebih dari 5 juta kalau nggak salah. Cuma nanti yang jadi masalah sebenarnya di individu sayanya nih. Di saya, karena status saya sebagai pegawai negeri sipil di KPK, kami ada kode etik. Di KPK itu ada kode etik tidak boleh menjadi pengurus atau penasehat atau apapun dalam badan hukum. Itu ya. Jadi itu jadi salah satu kode etik kami. Mungkin nanti ketika ini dibentuk, ini saya titipkan ke teman-teman dan saya tetap ada di balik layar gitu. Cuma mungkin untuk yang nama di badan hukumnya mungkin nanti pakai nama istri gitu. Cuma saya tetap akan berada di balik layar. Sambil nanti saya koordinasi juga dengan internal di kantor, baik dengan inspektorat maupun dengan dewan pengawas terkait kepastiannya nih, seperti apa sih gitu. Karena sebenarnya orang punya usaha mah boleh-boleh aja gitu. Cuma nggak tahu kenapa aturan regulasi itu ada, mungkin biar nggak ada coy dan lain sebagainya gitu. Kalau mungkin misalkan kita punya perusahaan, terus perusahaannya itu masuk tender ke kantor dan lain sebagainya, itu kan rawan coy. Mungkin itu yang akan dijaga sih. Ini terkait rancang bangun badan hukumnya. Terus terkait rancang bangun modalnya, ini ada dua pilihan. Yang pertama nanti saya penuh yang modalin, atau bisa juga modal bersama. Nanti siapa yang mau kita patungan modal bersama. Kalau misalkan biayanya 2 juta atau 3 juta, 4 orang atau 5 orang, 500-500 kan juga bisa. Terus yang ketiga, rancang bangun teknis operasionalnya. Operasionalnya nanti dalam aplikasinya, harapan saya kalaupun jadi nanti badan hukum, tetap pelatihan online yang gratis maupun offline yang gratis ini tetap kita utamakan gitu. Pun kalau misalkan harus berbayar, ya kita berikan sertifikasi yang berbayar gitu. Jadi pelatihan awalnya itu adalah pelatihan yang gratis. Kalau misalkan mau lanjut, ya berbayar gitu untuk lebih mendalami materinya. Dan ini sebenarnya nanti kita bisa maksimalkan nih dari teman-teman yang ada di sini. Masing-masing punya keahlian apa nih, gitu kan? Ini kan uh, ini orang-orang qualified semua yang ada di sini nih, Master Ainun, Master Asri, bahkan ada Master Nulaili di sini, atau mungkin Wiwi, terus Cindy, Alis, Reza juga. Yang sederhana, contoh misalkan kita nggak usah bahas Master Ainun, Master Asri yang qualified-nya udah internasional kelasnya. Kita bahas yang sederhana aja nih. Misalkan Cindy, Cindy punya skill apa desain grafis nih sama Wiwi. Itu bisa kita jadikan pelatihan, sesuatu pelatihan yang kalau mau pelatihan umumnya oke, ada yang gratis. Tapi kalau nanti mau mengambil certified-nya, misalkan kita bikin certified desain grafis atau apalah gitu, nanti namanya dirancang, itu bisa berbayar dan nggak perlu mahal-mahal gitu. Itu kan nanti kita sendiri yang manage tuh berapa harga dan lain sebagainya. Tuh. Jadi nanti kita maksimalkan dari orang-orang yang benar-benar ada di sini. Dan balik lagi ke tujuan awalnya untuk mensejahterakan pengurus, yaitu benar-benar kesampaian gitu. Jadi
dari kita buat kita. Terus selanjutnya terkait dengan tim persiapan perbentukan, kemarin Master Ainun sudah ngobrol sama saya gitu ya. Master Ainun siap nih nanti jadi PSC untuk yang memimpin persiapan ini. Targetnya sih karena 5 tahunnya Raharjo Institute itu tanggal 2 Februari 2025, maksimal di tanggal itu kita sudah bisa berdiri Badan Hukum Raharjo Institute-nya. Mungkin itu terkait dengan pendirian badan hukum. Monggo kita sharing kalau ada masukan saran. Baik, Master, saya ambil alih sementara, Master. Teman-teman, perlunya kita badan hukum ini gitu ya, selain yang disampaikan Master Suci tadi gitu ya. Eh, Kalau kita kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya gitu, nah itu juga membutuhkan ini gitu ya, badan hukum ini, karena badan hukum ini adalah legalisasi ya. Jadi eh, itu dia bentuknya. Selain yang lain-lain lah, insya Allah yang bakal kita iniin. Karena memang tujuannya di sini, Mas Suci sampaikan bahwa untuk mensejahterakan pengurus, why not gitu ya. Jadi untuk label name gitu ya, kita bisa bergerak di yayasan karena menurut aku ini kan dia Raharjo Institute ya. Jadi kita tinggal nambah, kalau menurut notarisnya kemarin tuh tinggal nambah Raharjo Institute Indonesia. Jadi institut itu nanti kita bisa apakah bergerak di pendidikan online atau walau alam kalau kita punya modal nanti bisa benar-benar kita bangun institut ya. Nah, itu harapan kita ke depan gitu ya. Karena kita harus punya mimpi kan ya dari semua ini gitu. Jadi menurut aku itu untuk yayasan. Kalau yang lain-lain aku nggak ngerti ya. Kalau CV apa? Kalau PT ya perseroan terbatas, kayaknya itu just bisnis ya gitu. Sementara kita ada gerak sosial ya. Jadi menurut aku tetap di jalur yayasan gitu. Eh, Kenapa kelebihan di yayasan ini selain kita bisa ambil apa bisnis juga kita bisa bergerak di sosial ya. Jadi itu. Terus kalau yang satunya lagi aku nggak tahu. Nah, terus kalau untuk ini dana modal awal gitu ya. Ini siapa yang berkenan aja sih saran aku Mas Suci ya. Siapa yang berkenan gitu untuk ini kita kita buat nanti di aktanya gitu ya label name-nya. Jadi eh, kalau di pengurus sendiri tuh biasanya eh, penasehat yang tanda tangan kalau yayasan dia ada beberapa ya kayaknya ya lebih banyak di pengurus tapi jangan eh, terlalu gembung menurut aku gitu ya siapa yang mau komitmen aja dan itu ada juga bentuk kontribusinya gitu jadi jujur saja karena itu kan selama akte ini kita pakai dan nanti ada perpanjangan ada yang lain-lainnya gitu kan label name kita juga ada di situ selain itu juga bagi hasilnya juga jelas nanti di situ ya supaya jangan ada cekcok ke depannya kita juga antisipasi di situ ya karena eh, jujur saja kalau di yayasan itu memang nanti founder yang iniin gitu ya tetapi di kepengurusan gitu ya di kepengurusan menurut aku kalau di yayasan itu nanti kan yang masuk tuh eh, apa ya biasanya kalau yayasan gimana tuh Master aktenya setahu Kalau aku. kalau yayasan aku belum terlalu paham gitu karena kabar terakhir yang aku dengar kemarin kan aku juga sempat nanya-nanya terkait pendirian ini gitu ya. Jadi kalau yayasan tuh katanya ada peraturan terbaru bahwa untuk yayasan itu sekarang nggak tahu nanti bisa ditanya lagi ya sama notarisnya ya. Kalau sekarang yayasan itu tidak boleh ada profit sama sekali gitu. Jadi kalau kita menyelenggarakan pelatihan berbayar itu nggak bisa karena ini nanti ujungnya terkait dengan kewajiban perpajakan dan lain sebagainya tuh. Jadi kita ini dari hulu sampai hilirnya panjang gitu. Oh gitu. Jadi kemarin kalau yang saya ngobrol sih disarankan CV saja Mas gitu. Jadi nanti ada kewajiban kalau misalkan ada pelatihan berbayar, ada laporan keuangan dan lain sebagainya.
karena ada kewajiban pembayaran pajak juga dan lain sebagainya gitu. Coba nanti kita tanya lagi aja ke notarisnya. Oh ya, nanti di saat pembahasan inti juga kan kita hadirkan lah bersama Ya, kita zoom sama gimana notaris. pendapat beliau ya. Jadi Hmm. gimana secara update-nya untuk pengurusan badan hukum ini gitu. Nah, kalau dia CV kita nggak bisa buat jalur pendidikan itu nggak masalah. Karena kan Ah, kalau mm-mm, bisa aku sih bentuknya itu LKP nanti, lembaga LKP. kepelatihan apa gitu. Jadi itu registrasinya nanti setelah terbentuk badan hukumnya kita register di Kementerian Pendidikan di masing-masing wilayah. Oh gitu. Ya, Nah, Izin Master, ya. ya, eh izin Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam. jadi Master kebetulan saya ikut di dalam sebuah komunitas namanya Aceh Peduli ASI Master, dan sudah berbadan hukum. Kami mencoba, walaupun saya tidak ikuti bagaimana prosesnya, tapi di grup itu eh, disampaikan. Jadi di dalam filenya itu pernah saya lihat itu nirlaba, Master. Jadi eh, kita di gerakan Aceh Peduli ASI ini ada edukasi. Edukasinya terkadang berbayar, Master. Kemudian ada yang online yang tidak berbayar. Kita juga memberikan konseling, itu datang ke rumah pasien yang membutuhkan ini ibu hamil apa ibu menyusui, bagaimana proses menyusui seperti itu berbayar, Master. Dan kita di dalam ininya, kalau saya nggak salah membaca, itu profit nirlaba, Master. Ininya apa? eh Klausulnya di ya. dalam, iya, iya gitu. Jadi prosesnya saat itu, ini saya sharing aja, Master, Ya, maksudnya yang saya Ya makasih. tahu silakan. gitu kan. Mm-mm. Ya, jadi saat itu kami dari pihak Aceh Peduli ASI, foundernya dan ketua Aceh Peduli ASI itu datang ke kantor wali kota, kantor gubernur yang membuka layanan satu pintu, Master. Dan kemudian ke notaris, sehingga akhirnya nggak tahu lagi saya seperti apa prosesnya. Akhirnya terbitlah keputusan bahwa komunitas Aceh Peduli ASI itu sudah berbadan hukum, seperti itu, Master. Jadi mungkin prosesnya memang harus ke pemerintah juga, dan berdasarkan itu juga kami banyak kegiatan yang dilibatkan, misalkan dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh itu melibatkan kami seperti itu, dan ada beberapa lain, dan UNICEF juga melibatkan kami, dan kami juga bisa dibayar oleh mereka, Master, honor seperti itu, Master. Apakah Mungkin itu bentuknya, gambaran, Master. oh iya, itu bentuknya yayasan atau gimana? Enggak, Master. Itu enggak yayasan, Master. Kayaknya Itu itu seperti larinya ke komunitas. Kesbangpol deh. Ah, iya betul, Master. Kesbangpol, ya. Di kantor gubernur itu Iya, hari jadi itu nanti ke prosesnya. Kesbangpol Pemprov setempat gitu. Iya. Itu ada PTSP-nya untuk kalau apa namanya, kalau di umumnya yang masyarakat kenal itu ormas. Oh iya, Jadi organisasi masyarakat. ya, Iya benar. organisasi masyarakat Heeh. itu juga badan hukum juga, cuma saya belum pernah lihat produknya sih, bentuk aktenya tuh kayak gimana gitu. Hmm, oke. Baik, terima kasih Iya, Mas Nurleli ya, iya, Master. masukannya ya. Makasih Uh-uh. Mas Leli. Jadi kita dapat Sama-sama, Master. gambaran ya. Begini, kalau karena kita sudah punya label name itu Raharjo Institute. Nah, institut itu dia kan name-nya internasional, Master. Jadi gitu ya. Jadi memang kalau dari pembicaraan notaris gitu ya, eh, name kita itu bisa jadi eh, harga jual yang lebih luas, bukan hanya Indonesia. Jadi di institutnya itu. Nah, itu sih satu keuntungannya. Tapi eh, itu kalau dia bilang dia kalau dalam bentuk yayasan, tapi aku nggak tahu kalau dalam bentuk yang lain. Misalnya, jadi misalnya yayasan, kalau dia dalam bentuk yayasan, misalnya dari apa PBB mau ngasih ini gitu dana hibah atau apa gitu kan ya. Nah, itu masih bisa kita terima. Nah, itu sih katanya keuntungannya. Tapi nanti konteks label ini kita kita iniin lagi ya. eh, kita bicarakan lagi langsung nanti di rapat berikutnya dengan
notarisnya langsung gitu. Jadi itu. Kira-kira teman-teman yang lain ada pendapat nggak? Master Asri kali, Coach. Kalau di Jarum gimana, Coach? Oh Apakah enggak, belum. Kita aja Belum, belum ini Jarum pengupas. belum jadi, Master. Waktu itu Bang Tony kayaknya udah ngobrol sama saya udah lama. Ah, iya kan sudah berganti Mas Tony pindah ke Jogja. Oh, udah nggak di Jarum lagi ya. Udah kan dia pindah domisili, keluar dari ASN, Ya, mm-mm. pindah itu ke kalau Jogja yang lebih aman, tentram, damai. Punya punya pengembangan diri juga sih dia nggak tahu akun apa. dia Jadi mau sekarang bikin. Master Hasan, Nurul Hasan kita buka lah. Kita jadi kayak mulai baru lagi. Hmm. Dikukuhkan pun belum karena ada masalah dengan inspektorat Pemprov ya. Bukan masalah dengan mereka, merekanya yang jadi pokoknya belum inilah belum nyampe ke situ lah. Nanti nanti ceritanya panjang lebar, Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Oh, saya pikir karena PSBY-nya itu ya. Jarum, saya pikir karena Jarum lebih lama dari kita ya, kirain. Lama di ad hoc, bahkan pengurusnya aja baru. Jadi Oh dari gitu. dulu Master Bambang siapa tuh namanya Bambang Winandar yang inisiatornya, lalu Mm-mm. ganti Master Bambang pergi, ganti Master Tony pergi ganti ini. Nah ini baru pengurus tuh baru bener-bener sekarang. Kemarin-kemarin tuh ad hoc. Oh gitu. Itulah yang saya mengalami naik turunnya di pengurus ya dinamikanya ini. Ya. Jadi belum bisa berbagi, bersharing tentang itu. Aku menyimak dari tadi karena aku nggak ngerti, nggak tahu, jadi menyimak. Monggo-monggo dilanjut. Di Jarum aja ada program yang belum kesampaian tuh sebenarnya. Waktu itu aku punya rencana sama Kolaborasi. Apa nih? sama Master Asri kan yang mau bikin pelatihan di PMI DKI itu malah Iya, belum terlaksana sampai sekarang. Bahkan mereka kayaknya ke Puspa Integritas Bangsa deh itu. udah bubar kan nggak ada lagi itu LSP-nya, Master. Iya, itu terakhir sebelum kasus itu, jadi mereka menyelenggarakan pelatihan itu di Oh, iya. PMI itu. Terus berbayar kan, lumayan lagi bayarannya itu. Dengan sertifikasi yang sama. Setelah itu Iya, Mas baru, Suci tahu masalahnya itu. iya, seru dah pokoknya itu. Mm-mm. Ruwet, ruwet. Eh, Gampang, gampang, nggak lanjut, lanjut. Oke. Kira-kira teman-teman lain, Mbak Wiwi, kira-kira, Mbak Cindy atau siapa? Silakan. Ada Kalau pendapat nggak? soal itu aku nggak nggak ngerti sih. Kalau di Edu Learning sendiri itu bentuknya CV. CV ya. TV ya. Iya. Itu Iya. dia maksudnya kan ini kan eh, kemarin notarisnya sih ngomongnya karena Raharjo Institute. Nah, jadi next pointnya gitu. Kalau kita mau bangun sebuah institut, nah bayangan mereka itu gitu. Jadi jangan tanggung. Nah itu sih makanya dia saranin ke yayasan gitu. Mana tahu kita bisa bangun institut kecil apa nanti dari kecil dari awal atau apa gitu. Nah itu sih menurut aku. Mm-mm. Soalnya yang aku tahu gitu juga, Master. Jadi sekarang pun bikin sekolah misalkan ya kayak SDIT atau TKIT itu Mhm. nomenklaturnya nggak bisa yayasan lagi karena yayasan tuh nggak bisa ada profit. Gitu. Kalau sekolah kan udah jelas profit tuh. SDIT, Mm-mm. TKIT itu bentuknya minimal harus CV. Oh harus CV ya? Oke. Coba nanti Nanti kita komunikasi lagi cek dengan lagi notarisnya untuk yang rapat pas yang berikutnya ya. pas bagannya seperti apa gitu. Ya, ya. Oke. Kalau Wiwi mungkin bisa di-sharing nih selama di Edu Learning Academy ini seperti apa dan bagaimana di sana gitu. Hmm. Termasuk ini kalau yang saya lihat dan pelajari pelatihannya banyak ya, sertifikasinya banyak, terus setiap selesai menyelenggarakan satu pelatihan dia ada melanjutkan ke certified trainernya, jadi modelnya dibikin seperti IBH Berjenjang. tadi, dibikin seperti IPH tadi. Jadi yang sudah lulus certified trainer, dia boleh menyelenggarakan pelatihan sendiri gitu dengan biaya yang diatur sendiri, cuma sertifikatnya tetap yang Yang ngeluarin lembaga. keluarin itu. Hmm. Iya. Gimana, Wi? Kalau di Edu itu sebenarnya kan dia emang bisa bisa ngajar juga, tapi tetap
untuk sertifikat itu dikeluarkan di Edu. Terus untuk lembaganya itu SIPI, sama nggak tahu sih, nggak ngerti juga LPK LPK gitu. Karena kebanyakan dari mereka itu pengennya apakah ini udah berbadan hukum di mana, Ah, terus apa itunya. Kebanyakan gitu sih. nah, itu tadi memang. Jadi fungsinya badan Mm-mm. hukum itu. Jadi orang mau kolaborasi, mau kerja sama di kita, yang ditanya memang duluan badan hukumnya ada nggak gitu. Emang gitu. Iya. Mm-mm. Itu nggak bisa ini dipungkirin gitu. Iya, itu kalau terkait dengan LPK nanti larinya juga setelah terregister kita daftarkan di Kesbangpol itu. Jadi biar Iya, kami Iya. juga kalau di Kompak Sumut sendiri itu di Kemenkumham, Mas Tar. Karena kita hmm, kan, jadi Kompak Sumut tuh di Kemenkumham ya, karena kita kan tidak boleh berbayar kecuali nanti secara profesional mereka mengundang, itu beda gitu. Jadi itu, iya, iya. hmm, Oke. Baik, ada masukan lagi nggak dari yang lain? Kalau nggak ada, mungkin cukup. Nanti Master Ainun mungkin koordinasi lebih lanjut. Terus nanti nextnya kita adakan pertemuan dengan notaris. Mungkin nanti dari pengurus yang ada di sini, siapa yang mau serius buat apa namanya menerbitkan Badan Hukum Raharjo Institute. Nanti bisa kita Zoom meeting lagi biar fokus ke satu permasalahan itu. Itu nanti mohon ya, bantuan Master Ainun buat ngelit gitu. siap. Sekalian, Master, sebelum kita tutup ya, aku minta teman-teman untuk membantu untuk kita buat evaluasi dan laporan ya. Itu Mbak Wi, izin kita sudah bisa mencicil laporan kita ya, gitu. Dan inilah evaluasinya gitu ya, ke depan harus apa yang dilakukan gitu ya. Di laporan itu nanti disampaikan. Dan semua kegiatan-kegiatan kita tuh yang sudah dilakukan apa saja. Bisa ya izin ya Mbak Wi ya. Iya, siap. Jadi kalau kita cicil gitu, kita nggak ketrek ke depannya gitu kan. Jadi kita Soalnya udah ada kok yang punya tahun kemarin punyanya Sahrul atau punyanya Reza. iya, mm-mm. Jadi tinggal ditambah apa kegiatan ataupun ininya kan udah harus news juga kan ya yang lain-lainnya. Jadi gitu. Eh, Kira-kira teman-teman lain ada, aku minta tolong itu ya Mbak Wi ya, kita cicil nanti kita titokan berdua ya Mbak Wi. Siap. Mm. Hmm. Jadi itu, nah Ada mungkin format itu aja. Master ya? Gimana saya? Ada format untuk LPJ-nya kan ya? Ada, ada sih yang kemarin aja kita ambil ya Mas Arsuci ya. Iya, yang kemarin aja. Mm-mm. Nanti Mbak Wi yang share nanti ya. Nah, untuk masing-masing koordinator revisi juga buat laporan ya di saya ya, gitu. Jadi nanti bisa kita kumpulkan di laporan finalnya gitu. Iya. Gitu. Mm-mm. Nah, targetnya nanti tanggal 1 Juni itu setelah ada pengurus baru, seperti biasa kita musyawarah tahunan sekalian serah terima. Iya. Dan gini juga, Master, kita umumkan bagi yang masih mau menjabat jadi pengurus di ini gitu, untuk pengurus yang lama, is okay, mangga. Jadi kita masih ini ya gitu. Jadi kita butuh kayaknya yang lain-lainnya saja gitu ya. Ya, Untuk yang betul. jadi kita nanti kalau masih mau stay boleh disampaikan di grup gitu ya, disampaikan kalau masih mau di pengurusan ini gitu kan. Tetapi eh, kalau yang ini kita minta lagi kembali komitmennya itu aja sih ya, Ya, komitmennya. Jadi kayak teken kontrak komitmen lah gitu. Jadi itu. Nah, yang lain-lain kayaknya udah itu ya Mas Suci ya. ya, cukup udah. Ada Mm-mm. masukan lagi tambahan dari teman-teman yang lain sebelum kita tutup? Jadi sebelum ditutup kita foto bersama dulu, Iya, bisa dibuka view-nya, kamera. Mm-mm. kameranya. Master, izin Master, saya nih nggak tahu untuk pakai background di HP. Dari Apa-apa, tadi saya coba-coba nggak bisa Master. Tidak apa-apa apa-apa, udah Mas. Mas. Yang penting ada kelihatan wajahnya biar kita bisa. Mm-mm. Mbak Wi, bisa dibuka, Mas, kameranya? Boleh. Oke, Reza, Master Suci, aku lagi kurang enak badan. iya, nggak apa-apa. Reza, sama. bisa dibuka kameranya aja. Reza, ih, Reza udah lama nggak jumpa Reza. Mana dia? Face-nya, Ketua ih, BEM. udah.
udah dewasa aja anak Ketua BEM. Udah gede. udah gede kan anak aku ya Allah. Ketua BEM ini, Master. Oh Ketua ya, BEM mana? Ketua BEM mana, di Mas? Ketua mana BEM Mas? Poltek, apa namanya? Ntar lu saya foto dulu ya. 3, 2, 1. Oke. Ya, Ketua BEM mana, Dek? Poltek apa, Dek? Lupa saya. Lagi di jalanan. Iya, Enggak. kayaknya lagi sibuk ya. Termute, termute Mas. Lagi Oh, termute. Mm-mm. lagi di jalan ya, Reza ya? Oh, Commute. Suaranya, Suaranya mikrofonnya. commute. belum keluar suaranya. Mas Suaranya Reza. nggak keluar. Mm. Udah udah gede aja kayaknya dulu masih bocah Salah aku satu lihatnya. salah satu cetakan Radio Institute, Reza dari kelas berapa ya? Kelas 2 ya? Yang Iya. ikut Radio Institute. Keren. Keren. Udah jadi ketua. 10 Bang, dulu Bang. Ya, gimana, Dek? Pas di SMA kan. Iya, Iya. kelas Nggak 10. kerasa udah agak tua aja juga. Kok tua. Jadi kitanya Gimana kayak kita mana? ya? Gimana kita, Master Ai? Iya. Jangan sniper gitu Udah Mas. tua. Tapi Sudah. keren lah buat Reza ini masih tetap bisa konsisten dari kelas 10 Iya. Ah, ah. sampai sekarang. Bahkan dulu tuh kalau ingat dulu lihat perkembangan Reza sekarang udah keren banget, luar biasa. Bahkan dulu tuh pemalu Reza nih orangnya, saya ingat banget dulu. Bahkan kalau mau voice note aja tuh kadang suka malu Reza. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa jadi ketua BEM, wah, keren banget. Iya, pede dia gile. Ketua PD-nya BEM luar mana biasa. Mas? Ah, ah. Pasti ada manfaat berkomunitas ya, luar Iya. Keren. biasa. Ini yang Jelas. bisa sharing nih kayak gini nih, konsisten di Iya. komunitas tuh bisa sharing tuh. Iya. Di kepemimpinan ya. Dibikin Iya. sama orang-orang yang Materi leadership. Iya, Mm-mm. benar-benar. Oke, teman-teman semuanya cukup ya. Terima kasih banyak pertemuannya buat sore ini. Makasih banyak buat kerja-kerja hebatnya, buat kebersamaannya dan telah membersamai Raharjo Institute. Mudah-mudahan ke depan Raharjo Institute bisa terus konsisten dan istiqomah membawa kebermanfaatan bagi kita semua, khususnya di Indonesia. Kalau bisa nanti kayak yang Mas Rainon bilang bisa go internasional. Amin. Amin. Baik. Makasih banyak semuanya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam sama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peluk sayang semuanya. Terima Terima kasih kasih semuanya. teman-teman sudah membantu. Mbak Wi, kita tiktokan. Mbak Cindy juga ya Mbak. Aku minta Terima kasih izin ya. semuanya. Live Oke. ya, makasih Iya. semua. Di end aja Mbak. Saya ya. Saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.